Nanti jam istirahat kita makan bareng ya Han di kantin. Lo mau nggak? Enggak. Ih kenapa sih setiap kali gue ajak lo nggak mau? Heran deh. Kalau gue bilang enggak ya enggak. Kuping lo budek ya? Woi jangan ngebentak gitu dong. Ngomong baik-baik bisa kan? Hana lo bisa nggak sih ngomongnya baik-baik? Jangan kayak gitu juga kali. Han nanti kerja kelompoknya di rumah lo ya? Iya Han, kerja kelompoknya di rumah lo aja, biar enak. Rumah lo kan suasananya adem di sana, dekat kebun. Gue juga masuk ke kelompok kalian ya. Bagus tuh, biar cepat selesai kelompok kita ya kan? Gue nggak mau ajak Sinta ikut gabung ke kelompok kita. Terus gue mau masuk ke kelompok yang mana? Han jangan gitu dong, Sinta nggak punya kelompok di sini. Kalau dia nggak masuk ke kelompok kita, kasihan Han. Kalau lo masuk ke kelompok kita, gue aja yang keluar. Udah nggak apa-apa. Gue masuk ke kelompoknya Intan aja, nggak apa-apa kok. Han, nanti gue ke rumah lo ya. Lo sadar nggak sih, kalau selama ini lo lebay tau nggak, alay. Dan gue nggak suka sama cewek menye-menye. Tumben Sinta nggak masuk. Bagus lah, kalau ada dia cerewet. Indah, Sinta mana? Udah 2 hari ini dia nggak masuk. Lo tahu nggak? Sinta itu kanker hati. Sekarang dia lagi koma di rumah sakit. Dia butuh segera pendonor hati. Lo paham? Lagian lo nggak terlalu pedulikan sama Sinta. Jadi ya udahlah, ngapain lo tanya-tanya? Oh, sakit. Indah, nanti kita jadikan jenguk Sinta. Kita berdua aja nih. Iya, kita berdua aja nanti. Lo ngapain ikutin kita? Emangnya cuma lo doang ya yang boleh jenguk? Apaan sih? Cih, sok peduli banget. Keluarga pasien atas nama Sinta. Ya dokter, kita temennya Sinta, mau jenguk Sinta. Keadaan Sinta gimana sekarang? Udah membaik kan? Saya baru saja memantau keadaan pasien. Kondisinya semakin kritis. Jika dalam waktu dekat dia belum mendapatkan pendonor segera, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Ya ampun Sinta, lo kasihan banget sih. Terus di mana kita dapat pendonornya coba kalau kayak gini? Dokter saya bersedia menjadi pendonor buat pasien yang bernama Sinta. Lagian, saya tidak mengidap penyakit apapun, jadi tidak akan ada halangan. Baiklah, silakan tanda tangan. Ikut saya ke ruangan sebelah. Han, thanks ya, Indah. Gue juga sahabat Sinta. Gue kasar kayak kemarin. Itu semua buat ngajarin Sinta, supaya suatu saat nanti gue nggak ada, Sinta nggak bergantung sama siapapun. Berani sekali kamu melahirkan bayi manusia di sini. Pengawal, habisi mereka berdua. Tidak, saya mohon ampuni anak saya, Ratu. Dia tidak mengerti apa-apa. Kenapa diam saja? Kejar! Ya ampun, ini anak siapa? Lucunya. Kebetulan aku tidak punya anak. Apa ini petanda supaya aku bisa punya anak? Dari tadi kayak ada orang. Tapi kenapa anak ini nggak nangis ya? Siapa? Keluarlah, atau aku akan menghabisimu. Kamu? Kamu tidak takut sama aku? Ini untukku? Kenapa kamu nggak bicara? Apa kamu nggak bisa bicara? Tidak apa-apa. Kamu tetap hebat.
Aku akan selalu melindungimu, meskipun dari jarak jauh. Tapi ingat ya, kalau kamu ingin berteman denganku, kamu tidak boleh memberitahu orang kalau aku vampir. Kamu membawakan boneka ini untukku. Bonekanya sangat bagus. Oh iya, aku punya ayam goreng untuk kamu. Aku suapin ya. Kemana Bella? Kenapa dia tidak datang hari ini? Seandainya saja bertahun-tahun yang lalu kamu tidak membawa pergi anak itu, mungkin kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tidak apa-apa kalau misalnya kalian semua ingin menghabisiku. Tapi ingat, kalian tidak akan pernah mengetahui di mana keberadaan anak itu. Karena sekarang anak itu sudah tumbuh besar. Hana, apakah kamu tidak ingin melihat seseorang untuk yang terakhir kalinya? Pengawal, bawa dia keluar. Bella? Kalian ngapain Bella? Lepasin dia sekarang juga. Pengawal, sebaiknya siapa yang terlebih dahulu untuk dihabisi? Habisi Hana terlebih dahulu. Karena bertahun-tahun yang lalu, kita hampir saja menghabisi anak itu. Tapi Hana berhasil menyelamatkannya, Ratu. Jadi, untuk menghindari hal itu terulang kembali, habisi Hana terlebih dahulu. Kakak! Bella, kamu bisa bicara? Penghasilan lagi tipis-tipisnya, pengeluaran banyak. Apa iya bakal cukup sampai bulan depan? Hana, lo masak apa? Gue masak nasi sama tempe tuh. Ih, kok cuma ada tempe sih? Nggak ada yang lain apa? Laper nih. Gue lagi irit. Kalau lapar ya makan lah. Kalau enggak ya udah. Oh my god. Woo! Bakso? Hana, lo dicariin orang tuh. Siapa yang nyariin? Nggak tahu siapa. Penting kali. Ada apa ya? Temennya tadi makan bakso tapi belum bayar. Di depan mata lagaknya teman biasa, tapi di belakang aksinya luar biasa. Aduh. Itu apaan anjir? Gila, gelap banget. Besar lagi. Itu hantu. Gak mungkin. Ini pasti gue lagi mimpi atau halusinasi. Demi apa? Ini berat banget. Gue gak bisa bangun. Kak Hana buat karakter baru dong, pakai wig tapi nggak lepas hijab. Boleh. Nih, sarapan dulu. Tumben lo yang masak. Emangnya emak sama bapak belum pulang? Emak lagi di jalan, bentar lagi nyampe. Gimana? Enak nggak? Lumayan lah. Udah inisiatif masak, masa jawabannya cuma lumayan doang? Cuma kurang garam dikit. Pasti lebih enak. Selama ini kenapa lo nggak pernah mau makan masakan gue? Ya sebenarnya sih gue takut mau makan masakan lo kemarin-kemarin. Takut? Takut kenapa? Takut lo kasih apa-apa makanannya. Ada-ada aja lo, ya kali gue sejahat itu. Udah kenyang gue?
Kenapa nggak dihabisin? Sayang tau. Ya kalau mau lo aja makan. Udah ya, gue balik dulu. Telat ini. Tumben lo telat, Sin. Biasanya kalau pergi ke sekolah, lo yang paling awal datangnya. Iya, gue telat bangun tadi pagi. Mak gue kan gak ada di rumah, jadi gak ada yang bangunin. Emangnya Kristen gak bangunin lo ya? Ngandelin dia doang mah ngapain? Gak bisa dia itu diandelin. Tapi Sin, lo gak suka kan sama Christian? Hah? Gue bakal suka sama Christian? Enggak lah. Kali. Yakin lo gak suka sama Christian? Terus, ini apa? Indah itu bukunya kenapa bisa ada di lo coba? Udah sini. Cie Sinta, ternyata diam-diam lo suka ya sama abang angkat lo. Udahlah Sinta, lagian gue sama Indah udah tahu kok kalau lo itu suka kan sama Christian. Ada pesan dari Mak. Gue disuruh pulang. Katanya Christian masuk rumah sakit. Gue ikut. Gue juga ikut. Mak, emang Christian kenapa sih? Kenapa tiba-tiba dia bisa masuk ke rumah sakit? Perasaan tadi pagi dia baik-baik aja deh. Christian mengidap penyakit kanker otak stadium akhir. Sebenarnya emak udah lama tahu. Semenjak Christian sering masak di dapur. Emak sering ketika ngeliat Christian masak, dia itu mimisan. Christian ngelarang emak buat bilang hal ini ke kamu, Sinta, karena Christian itu gak mau kamu khawatir. Meskipun kondisinya semakin parah, Christian itu tetap berusaha kuat di hadapan kamu, Sinta. Keluarga pasien atas nama Christian. Dokter, gimana keadaan anak saya? Saya ibunya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa pasien tidak lagi tertolong. Begitu gelap, hujan tak juga reda. Ku harus Sinta, emak nemuin buku ini di kamarnya Christian. Di dalamnya ada foto kamu, nak. terselamatkan. Hai Sin, setelah lo buka buku ini, mungkin dia udah gak ada. Lo tau gak, gue itu bahagia banget punya adik yang kayak lo. Cerewet, gemesin, dan juga cantik. Maaf ya, kehadiran gue sempat membuat lo benci sama gue. Gue sempat menyimpan rasa suka sama lo, tapi semua itu gue kubur dalam-dalam karena status orang tua kita. Lo jaga kesehatan ya. Ingat, jangan sering-sering telat makan. Lo kan punya penyakit asam lambung. Gue gak mau lo kenapa-kenapa. Sampai ketemu di kehidupan selanjutnya.